bayangin kamu udah kerja di Jerman, gaji hampir 50 juta per bulan, dan udah mulai bangun portofolio investasi global. Tapi tiba-tiba, orang tua di Indonesia minta kamu modalin bisnis sekolah musik, sewa tempat 3 tahun langsung, dan butuh dana 15 juta per bulan. Nah, kamu bakal pilih bantu keluarga, atau tetap fokus bangun masa depanmu sendiri? Di video ini, Timothy Ronald Show bakal bedah dari sisi investasi, apakah bisnis keluarga itu worth it, atau justru jebakan emosional yang bikin kamu kehilangan momentum finansial. Halo, salam kenal Bro Timothy dan Bro Kalisman Sadar. Yes. Nama saya James. James. Sekarang tinggal di Jerman kan, baru kelar kuliah tahun lalu dan sekarang full time kerja. Pendapatan saya bisa dibilang sudah dibilang dengan neto 2.700 euro. Nice. Berapa rupiah? Sekitar Per bulan ya? Atau per apa? Itu per bulannya 2.700. 70 jutaan ya? Neto, tapi Iya. 50. dipotong sama pengeluaran biasa, bisa dibilang pengeluaran saya sebulan itu sekitar 1.000 euro lah. Berarti masih Ya. bisa sekitar 700 untuk ditabung atau diinvestasi. Berapa? 1.000 euro Untuk pengeluaran itu udah maksimal kalau sebor. berarti 1.700 euro ya di tabung ya? 700 atau 1.700? Ya, benar sekali. Oke, berarti sekitar Ya, 40 juta ya? 1.700 30-an juta, 31 jutaan berarti. Oke. Saya baru kelar kuliah tahun lalu, jadi kayak dulu itu pas masa kuliah tuh kayak ada nabung, kayak beli emas melalui platform di Indonesia gitu kan. Ya. Terus ada kayak tabung saham. Terus pas saham pas lagi pelajar itu kan butuh duit gitu, kadang kan tarik duit semua cash out yang udah untung dulu di Tesla sama Google gitu kan. Terus sekarang itu dulu itu saya ada investasi di saham yang namanya NIO atau mobil Ya, tahu. Cina. Tahu. Karena kayak menurut saya produknya keren dibandingin Tesla gimana, terus tapi kayak down sampai lagi sekarang Iya, sana hancur itu. minus sekitar 100 euro. Kenapa Terus, nggak BYD waktu itu? emas dulu itu dulu belum kepikiran, jadi pas lagi kuliah sama kerja itu hektik banget. Kamu Tapi bagus udah lihat kan mobilnya di- belum atau bagus-bagus dari online itu? Di bagus itu karena di Frankfurt itu ada showroomnya itu kan, terus dipajang kayak keren gitu, teknologi tidak lihat gitu kan, kayak keren. Terus ya udah lah, rupanya down sampai sekarang dari 800 euro kan, udahlah. Ya. Mau gimana kan. Terus dulu ada beli juga, tapi kan emas, kalau beli emas di Indonesia kan kayak kita harus beli lewat Bank Indonesia kan. Nah, terus ada masalah sama Bank Indonesia, nggak bisa beli lagi, terus berhenti di sana. Tapi somehow emas lagi naik, oke, it's fine. Nah, pertanyaan saya sekarang ini kan, setelah saya sudah bayar utang semua, sekarang ada duit bang. Berapa duitnya? Fund ini sekitar di plus sama emergency fund itu 7.000 sekitar. Nice. Oke. 7.000, karena saya mikirnya kayak gini kan kemarin misalnya Bro Timothy bilang kalau emergency fund itu 3-6 kali dari pengeluaran. Ya. Di Jerman itu kayak saya mikirnya apakah saya butuh emergency fund, karena misalnya kita amin-aminnya di PHK, kita itu masih dapat dari pemerintah 70% dari neto. Ya. Nice. Untuk 12 bulan. Nah, itu pertimbangan apakah saya butuh emergency fund gitu. Oke. Tapi Butuh tetap jawabannya. masih ada kayak sekitar 3.000. Butuh, oke. Betul. Ya. Nah, pertanyaan apa? Pertanyaannya adalah sekarang ini papa saya tuh punya orang tua saya punya sekolah musik di Indonesia dan mereka tuh mau buka cabang. Nah, mereka tuh suruh saya modalin, yang dimana saya mikir kan usaha itu ada pro dan kontra, bisa jalan bisa. Dan dimana saya kayak harus investasi per bulannya itu 1.000 kan, 1.000 euro. Berarti porsi investasi saya untuk ke saham atau ke yang lainnya itu berkurang, jadi sekitar jadi 700 euro gitu. Ya. Nah, itu jadi debatan, kata papa saya itu tempatnya bagus, mana terus kan itu rumahnya juga disewa. Terus dia bilang itu kayak mau sekali sewa 3 tahun, dan di pikiran saya itu 3 tahun itu terlalu lama, karena mungkin dalam 2 tahun itu kita udah bisa lihat itu
bisa jalan atau enggak. Oke. Terus kata bapak saya tuh kan kalau dekorasi kayak pasang AC itu semua kan makan duit kan, jadi dia nggak mau habisin duit itu lagi, jadi makanya dia mau sewa sekaligus sekali sewa itu 3 tahun gitu. Oke. Gue jawab ya. Ini kan personal ya. Ya. Lu mau apa namanya sekolah Ya. musik atau enggak? Tapi kita jangan anggap itu bapak lu deh, ya. Ini kita Ya. anggap orang lain namanya Ya. Budi gitu. Yes. Budi dia tawarin investasi Oke. sekolah musik. Nah sekolah musik itu apa? Lu harus bisa breakdown sama kayak lu mau investasi bisnis tadi kan. Kayak lu beli Tesla, lu beli Google. Benar. Economic mode-nya apa? 0. Gue tinggal bikin di sebelahnya, tarik dulunya 0. Economic mode-nya 0. Barrier to entry-nya rendah banget. Gue tinggal sewa ruko, masukin piano. Baik lagi, lu mendingan punya 1.000 lu itu, mending jadi sekolah musik di Indonesia, atau 1.000 lu tuh dibagi 500 saham yang ada Microsoft, Google, Apple, Nvidia. Plus itu juga setengah dari uang kamu setiap bulan. Iya, enggak sih, enggak wise. Kamu mendingan beli S&P Oke. 500, James. Oke. Kayak tadi, kamu harus lihat itu secara objektif kan. Kamu mendingan invest di satu, kamu mendingan invest private equity quote on quote di sekolah musik Indonesia, atau kamu invest di Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Ini Berkshire. mungkin menyela, kira-kira ayahnya ini punya kebutuhan nggak? Atau kerjanya apa sekarang? Apakah sekolah musik ini juga salah satu kayak mata pencarian utamanya atau enggak? Kebetulan itu usaha orang tua saya. Jadi papa saya tuh di sana cuma organisir kayak pembukuan gitu. Itu sekarang dulu itu kerja kan, sekarang udah pensiun, jadi cuma bantu-bantu di sekolah musik. Nah, tujuan dia itu dia pengen kayak bisa membayar gitu loh, kayak minimal di Indonesia tuh kayak ada rumah. Cuma kan saya mikirnya kan kayak saya di sini kayak juga belum tentu bakal balik Indonesia gitu kan. Jadi Ya kayak, saran kita ya, ya terus ya saran kita fokus ke dirimu sendiri. Kalau memang orang tua butuh bantuan, mending kamu kasih dana untuk orang tua Top. setiap bulannya. Tapi kamu fokus untuk kembangin kamu punya uang dan juga investment dulu. Iya. Karena kamu ingat ya, kamu hidup untuk mimpimu, bukan hidup untuk mimpi orang lain. Karena ketika mimpi mudah indah, mimpi orang tua juga bisa indah. Nah, ini James, itu mungkin gue dari pengalaman pribadi kali ya. Orang tua tuh selalu ada ide, James. Ya. Orang tua tuh idenya banyak, gak bisa habis-habis. Yes. Ya, kayak nyokap gue bulan ini dia mau toko bunga, bulan depan dia mau restoran. Idenya tuh gak bakal habis. Setuju? Jawabannya kalau gue taruh situ, ujung-ujungnya gue yang kerjain lagi. Jadi gue gak pernah taruh. Jawabannya gue kasih apa? Gue kasih aja duit yang banyak banget. Nah, ini. Bener. Jawabannya itu James. Jadi lu jadi kaya dulu sendiri, terus nyariin duit. Karena gini, James pun juga paham, misalkan James ini memberikan modal ke orang tuanya juga masih bekerja loh setelah itu. Dan belum tentu pekerjaan itu sesuai dengan harapannya loh. Itu bukan beda case ya dengan kayak kamu kasih duit orang tua buat mereka pensiun. Ya. Itu sama aja orang tuamu harus bekerja secara aktif loh dengan income yang kamu Betul. dapetin. Dan belum tentu berhasil juga. Maksudnya sorry to say, 90% usaha apapun itu juga chance-nya failed juga lebih tinggi. Kayak 99,9. Iya makanya, jadi kenapa nggak kamu fokusin dulu ke kamu compounding uangmu, kamu tingkatin pendapatan kamu hidupin orang tua dengan sisa pendapatan yang kamu miliki, baru Ya. ketika kamu lebih besar, ya kamu bisa bagian orang tua dengan cara yang lain. Itu kalau Top. kita, ya. Terus kalau investasimu James, Yes. investasimu James ya. ya Kayaknya kamu ada banyak waktu luang untuk ngeliat-ngeliat. Mungkin gua saranin coba yang buka yang tadi apa, yang chartnya siapa namanya? Alexander ya? Alexander, Kamu pakai chartnya Alexander, kamu taruh semua unit situ, terus kayak Alexander 70-30 ke BTC sama ke yang Alexander. atau mungkin Kamu kalau persisin ke Alexander. James ngerasa berat ya, mungkin S&P pasti juga banyak IB di sana. Ya? Enggak, James ini kayaknya dia suka analisa-analisa bro. Jadi Oke. kita kasih case-nya, kalau gua kasih S&P dong lu gatel kan? ya Gatel kan James? Ini James, 5 factor model, Iya. Eugene Fama. Ini yang yang bikin efficient market hypothesis nih teorinya, Iya. factor model. Karena James pasti gatel tangannya. Bener. Gatel, dia begitu DCA tuh $1.000 cuman ke S&P dia diem. Dia bingung. Nah, lu rebalance lah James. Begitu satunya udah naik, lu rebalance balik James. Lu bikin di Excel kan yang rapi. oke. Ada potensi ini nggak di sana dapetin kayak side income tambahan? Kemarin tuh saya mau itu sebenarnya mau kayak mie job ya di sini namanya, kayak part time itu tapi yang basis gitu kan. Ya. Nah perusahaan saya itu nggak boleh karena dia itu mau kita selalu fit loh. Jadi Oke. dia Sabtu Minggu itu kerja gitu, jadi cuma bisa Oke. Ya. Online gig yang lain
ada kepikiran nggak dengan kerjaan sekarang? Kemarin itu sih lihat-lihat kayak online yang bisa saya online work yang saya bisa pas weekend tentunya dari Upwork, karena ada teman saya kerja dari Upwork Nice. gitu kan, kayak Nice. side job gitu kan. Ya. Nah temannya untuk masuk ke dalam itu juga nggak itu, tapi saya lagi mencoba-coba gitu. Ya oke sih, jadi gini, kamu naikin income kamu James, cari freelance, uangnya semua kamu tabung, nih kamu bikin, ini portfolio udah kita kasih, kamu bisa sprinkle in James, ya kamu gatel kan, khusus kamu kita kasih 10%, jadi ini kamu kurangin 10% lagi, Ya. nah itu buat gatel tuh, lu bisa lo ketemu Palantir, nah masuk Yes. Palantir, lu gatel, Di Bitcoin, Bitcoin masuk Ya. Bitcoin, jadi uang gatel, uang gatel ya, daripada hilang ya. gua sama maksudnya. bro kakak aja ada uang gatel Bener, 1%, uang gatel kadang. kita sebesar kita Iya. ada 1% loh uang gatel James, kita gatel loh, ini apa nih, Yes, masuk aja, masuk gitu. Ya, kaya Bener. hilang 0-0. bener orang. Ada. Ya nggak apa-apa, karena kan kamu masih dalam fase memahami market juga. Ya, Karena exposure-mu kamu tadi, itu tadi bro, kalau ada perusahaan saham di Cina, Betul. mobil listrik, gatel, masuk aja ya, masuk aja 10%, ya, nggak apa-apa, James. 10%. Ya. Sekalian belajar, uang belajar itu namanya. Bukan Uang gatel, belajar. uang sekolah. Sekolah sama market. Yes. Jadi gua tuh uang sekolahnya udah mahal, James. Uang sekolah gua udah mahal. Jadi udah lebih simpel. Ya, semoga terjawab ya. Oke. Mantap, thank you Terima James. Good luck. kasih. Good luck, Good James. luck, good luck James. W James. W Mantap. James. Kita mungkin langsung ya bro ya Yes. ke pertanyaan W James. selanjutnya. LeBron James. LeBron.